Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Nini Atmawigati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMAK Santo Hendrikus Surabaya. Bapak Ibu Guru, kali ini saya akan memaparkan hasil kerja dari tugas 1.1.A6, yaitu demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantoro adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi dari zaman penjajahan Belanda. Atas jasa-jasanya mengembangkan pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantoro dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional, dan tanggal kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berikut strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. 1. Menuntun anak mencapai kodrat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya, konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Yang ketiga, pembelajaran berpusat kepada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Di sekolah dapat didukung dengan adanya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered learning harus memberi ruang bagi siswa untuk belajar menurut ketertarikannya, kemampuan pribadinya, serta gaya belajarnya. Yang keempat, trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, adalah guru bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatannya. Berikutnya, Ing Madya Mangunkarso, yaitu guru yang selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Yang terakhir adalah Tut Wuri Handayani, bahwa guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Yang kelima, peran guru. Di sini, guru adalah sebagai fasilitator yang harus mampu membangkitkan ketertarikan siswa terhadap suatu materi belajar dan menyediakan beraneka pendekatan cara belajar sehingga siswa yang berbeda-beda tersebut
memperoleh metode belajar yang paling sesuai baginya. Guru menyediakan wahana, media, dan pendekatan cara belajar yang bervariasi pada pembelajarannya. Lalu, bagaimana implementasinya di sekolah? Setelah tumbuh motivasi belajarnya, anak perlu hal yang menyenangkan dalam belajar. Apa yang dekat dan dikenal baik oleh anak merupakan hal yang menyenangkan bagi anak. Sesuatu akan mudah dipahami karena anak sudah mendapatkan pengalaman dalam bentuk lain yang berhubungan dengan materi yang dipelajarinya di kelas. Hal ini dapat diimplementasikan di sekolah melalui pembelajaran yang kreatif dan inovatif, baik dalam pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, serta pembiasaan-pembiasaan yang baik. Berikut adalah contoh pembelajaran kreatif yang berpusat pada siswa. Kelas 11 MIPA mata pelajaran kimia. KD 3.1 menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Nama proyeknya musik kimia. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dengan siswa-siswa saya di kelas adalah siswa mempelajari materi tata nama hidrokarbon dengan membuat karya berupa lagu kimia. Mereka mengubah lirik lagu-lagu yang mereka sukai dengan isi materi tata nama yang sedang dipelajari di kelas. Berikut videonya. Selamat siang, kami dari grup band Bisa akan membawakan lagu hidrokarbon dari lagu yang berjudul Havana. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Salam belajar, salam guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.